Shalom dan selamat sahabat kepada semua saudara dan saudariku dalam Yesus Kristus. Kita telah tiba di ringkasan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran 12 dengan judul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Ayat hafalan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dan saudariku dalam Yesus, ayat ini dikutip dari Ulangan 8 ayat 3. Mengapa demikian? Karena haruslah digenapi yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Markus 14 ayat 49. Dengan kata lain, Perjanjian Baru dipenuhi dengan Perjanjian Lama. Ini merupakan sebuah sumber yang memiliki otoritas. Dalam hal ini, Yesus salah satunya mengutip tulisan dari Kitab Ulangan sebagai referensi dengan kata ada tertulis. Kita tahu Yesus dicobai di padang gurun 3 kali oleh iblis. Namun Yesus menjawab dengan jawaban ada tertulis. Pencobaan pertama Yesus mengutip dari Ulangan 8 ayat 3. Pencobaan kedua Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16. Pencobaan ketiga Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat yang ke-13. Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa Yesus hidup dari firman Allah, bukan dari roti saja. Pertanyaan penting bagi saudara dan saya, apakah kita sudah hidup dari firman Allah? Untuk menolak pencobaan dari si iblis, boleh kita renungkan dan jawab dalam hati kita masing-masing. Orang yang hidup dari firman Allah memiliki karakter tidak memihak. Kata tidak memihak merupakan sebuah kata kiasan bahasa Ibrani. Secara literal diterjemahkan mengangkat muka. Karakter tidak memihak atau mengangkat muka telah diajarkan oleh rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, kepada jemaat-jemaat di Perjanjian Baru. Apa yang Paulus ajarkan sehubungan dengan tidak memihak bukanlah hal yang baru. Namun Musa telah mengawalinya terlebih dahulu kepada bangsa Israel secara berulang-ulang. Kita boleh baca Ulangan 10 ayat 17-19. Mengapa sebagai umat Allah kita tidak boleh mengangkat muka? Karena kita semua berada pada taraf yang sama. Kita semua makhluk yang jatuh dan membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Untuk itu, terimalah tawaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa keselamatan dari Yesus Kristus butuh penurutan. Penurutan terhadap perintah Allah. Dalam hal ini adalah 10 hukum Tuhan, 10 hukum Sinai. Menjadi satu pertimbangan adalah Galatia 3:10 yang sering disimpulkan bahwa yang menuruti hukum Taurat kena kutuk. Perlu kita selidiki bahwa Galatia 3:10 dikutip dari Ulangan 27 ayat 26. Kita melihat isi dalam ayat ini adalah bukanlah tentang penurutan kepada hukum, tetapi pada mengandalkan hukum. Jadi dapat kita pahami bahwa mereka yang mengandalkan hukum Taurat berada di bawah hukum Taurat. Sehingga poin yang disampaikan Paulus adalah bahwa manusia tidak diselamatkan oleh pekerjaan hukum Taurat, tetapi oleh kematian Kristus untuk kepentingan kita, dan itu dikreditkan kepada kita oleh iman. Penekanannya adalah apa yang Kristus telah lakukan bagi kita di salib. Dia mati untuk menebus dosa manusia, supaya manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Dalam hal ini yang berperan sebagai perantara kepada Bapa. Yesus adalah perantara kita kepada Bapa, sama seperti Musa perantara orang Israel kepada Bapa. Sehubungan dengan itu, Musa berulang-ulang menggambarkan bahwa bangsa Israel berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Selain itu, Musa berjanji kepada bangsa Israel 2 kali bahwa Tuhan membangkitkan nabi seperti Musa. Dalam banyak hal akan juga menjadi pengantara antara umat itu dan Tuhan. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Amaran dan janji yang Musa sampaikan dalam kitab Ulangan kembali dikutip dalam Kisah 7 ayat 37. Ada kata seorang nabi seperti Musa dan seorang pengantara. Hal ini merujuk kepada Yesus adalah sebagai pengantara manusia kepada Bapa, penggenapan apa yang disampaikan oleh Musa. Hal ini dikhotbahkan Stefanus dalam khotbahnya tentang Yesus sebagai Mesias. Kisah pasal 6. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat supaya sebagai pengikut Yesus
supaya tetap setia kepada Allah. Ibrani 10 ayat 28 sampai 31. Hal itu dikutip dari Ulangan 17 ayat 6. Paulus melakukan hal ini untuk menyatakan maksudnya bahwa jika ketidaksetiaan bisa menuntun pada kematian di bawah perjanjian lama, betapa besar lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Kemudian Paulus dengan segera kembali lagi ke kitab Ulangan. Sekarang dikutip dalam Ulangan 32-35. Tujuannya adalah untuk menopang argumennya ketika memperhatikan apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Kristus, dan pengetahuan mereka tentang kesempatan-kesempatan besar yang diberikan bagi mereka. Tuhan yang mengatakan pembalasan adalah milikku, akan menghakimi umatnya karena kemerut dan ketidaksetiaan. Dan lagi memang dia telah menghakimi bapa-bapa mereka terdahulu yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di zaman perjanjian baru, yaitu pernyataan yang lebih sempurna dari kasih Allah yang dinyatakan di salib. Jadi, pada dasarnya Paulus sedang mengatakan, berhati-hatilah. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran ini sangat bagus untuk kembali membawa hubungan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Melalui pelajaran ini kita dapat memahami bahwa melalui penurutan kita kepada Yesus, yang dikreditkan keselamatan yang dikreditkan kepada kita melalui iman, akan dapat kita peroleh. Namun bila kita tidak setia kepada Tuhan, bila kita jauh dari ajaran perintah yang diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menghakimi kita, dan Tuhan akan menghukum kita sebagaimana Tuhan telah lakukan kepada bapa-bapa Israel sebelum perjanjian baru. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya adalah, apakah kita sudah hidup di dalam firman Tuhan? Ataukah kita masih hidup dalam roti yang membawa karakter kita untuk lebih cenderung memihak? Saudaraku, pelajaran hari ini mengingatkan saudara dan saya agar kita setia hingga kedatangan Yesus yang kali kedua. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat untuk pelajaran yang ke-12. Semoga melalui ringkasan Sekolah Sahabat ini akan menuntun iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.